Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemuda di rumah. Kembali lagi di siaran yang kita cintai, yaitu siaran Pemuda Sarjana. Bagaimana kabar para pemuda pada hari ini? Semoga Anda dan juga para pemuda yang di rumah atau sedang di luar selalu sehat di tengah pandemi yang masih di sekitar Anda. Senang sekali saya Adrian Gumran Utama dapat menemani Anda dalam acara Healthy World News. Dan saya akan menemani para pemuda selama 10 menit ke depan. Saya akan menyampaikan informasi aktual berita kesehatan dari dalam dan luar negeri seputar dunia. Berikut pada berita hari ini, saya akan memberikan informasi seputar COVID-19 yang saat ini masih berlangsung di berbagai belahan dunia. Pandemi corona hingga kini masih terus melanda berbagai negara. Dari hari ke hari, kasus COVID-19 di seluruh dunia terlihat semakin meningkat. Kasus COVID-19 ini yakni menjadi 63 juta kasus. Sementara kematian akibat COVID-19 kini berjumlah 1.400.000 jiwa. Dan saat ini tercatat 43 juta orang sembuh dari COVID-19. Per hari ini kasus corona aktif tercatat menginfeksi sebanyak 18 orang juta dan lebih dari 100.000 orang berada dalam kondisi ringan. Secara global dalam seminggu terakhir, kasus COVID-19 tetap di sekitar 4 juta kasus baru. Meski ada sedikit tren penurunan yang diamati, kematian mingguan dimanapun terus meningkat dengan lebih dari 69.000 kematian baru dilaporkan secara global. Kasus virus corona di Indonesia tercatat juga mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus sembuh maupun yang meninggal dunia. Jumlah saat ini menjadi 444.000 orang, sedangkan untuk kasus sembuh juga ada penambahan sebanyak 3.475 orang. Penambahan itu sekaligus menjadi total pasien yang telah sembuh menjadi 375.741 orang. Namun, pasien yang meninggal dunia karena infeksi COVID-19 ini juga ikut bertambah, sebanyak 72 orang. Maka jumlah pasien yang meninggal dunia kini jumlahnya menjadi 14.761 orang. Presiden Jokowi menyebut kasus aktif dan kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia semakin memburuk, khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan hal tersebut membuktikan risiko penularan COVID-19 di sejumlah daerah belum terkendali dengan baik. Yang selanjutnya adalah kasus di Italia mencatat penambahan angka kematian akibat virus corona yang tertinggi sejak April, yakni dengan 580 kematian pada melansir CNN. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Kesehatan Italia yang terbaru, sekaligus membuat jumlah korban meninggal menjadi 43.233 orang. Itu juga mencatat 35.098 orang kasus baru virus corona, sehingga totalnya menjadi 995.463 infeksi positif sejak pandemi dimulai. Negara ini menjadi 2.971 pasien virus corona dalam perawatan intensif, meningkat 122 pasien dibandingkan hari sebelumnya. Kepala Institut Kesehatan Nasional Italia, Silvio Brusaferro, mengatakan tingkat penularan masih stabil. Brusaferro mengatakan kurva epidemi masih tumbuh, tetapi pada tingkat yang lebih lambat, sebagai hasil dari langkah-langkah pembatasan yang berhasil dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah kasus dari Inggris. Profesor Regius Kedokteran dari Universitas Oxford John Bell, Inggris, menyatakan memiliki peluang 70 hingga 80% untuk kembali normal menjelang Paskah apabila distribusi vaksin COVID-19 tidak kacau. Inggris memiliki 350 juta dosis dari 7 vaksin untuk mencegah COVID-19 yang berbeda, dan pemerintah akan bekerja dengan otoritas lokal di Inggris untuk menggunakan pengujian massal-massal guna membantu mereka menurunkan sistem pembatasan berjenjang. Selanjutnya kasus dari Amerika. Infeksi dari Amerika Serikat, negara dengan jumlah kasus COVID-19 yang terbesar di dunia, telah mencapai 12 juta dengan 4 juta pasien pulih. Total 144.000 kasus pada anak dilaporkan selama sepekan terakhir, menandai kenaikan 28% untuk kasus COVID-19 pada anak di Amerika Serikat.
Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci memperkirakan rata-rata orang Amerika akan dapat divaksinasi pada April 2021, mengatakan pada CNN bahwa keluarga biasa dapat memiliki akses ke vaksin dalam kuartal pertama tahun ke depan. Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Alex Azar, mengatakan ia mengantisipasi dapat memvaksinasi orang Amerika yang paling rentan pada akhir Desember dan semua orang Amerika pada akhir Maret hingga awal April. Selanjutnya, kasus di negara Australia mempertimbangkan untuk membuka perbatasan dengan negara-negara Asia yang berisiko rendah. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan orang-orang yang bepergian dari Taiwan, Jepang, Singapura, dan sebagian Cina mungkin diizinkan masuk ke Australia. Hal itu dikarenakan Morrison ketika pemerintahannya mencoba untuk menghidupkan kembali ekonomi yang telah dirusak oleh COVID-19. Untuk sementara waktu, Morrison tidak mengizinkan wisatawan dari Amerika Serikat dan Eropa untuk mengunjungi negaranya. Situasi di Eropa dan Amerika Serikat sangat buruk dan jelas itu menghadirkan risiko yang lebih besar bagi orang-orang yang datang dari belahan dunia itu ke Australia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melihat adanya penurunan pertama pada minggu lalu dalam kasus yang baru dilaporkan secara global sejak September. Hal ini terjadi karena adanya penurunan kasus di Eropa berkat keefektifan tindakan yang sulit tetapi perlu dilakukan dalam beberapa pekan terakhir. Secara total, Eropa telah melaporkan 15,9 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 359.000 kematian. Menurut data WHO, terhitung 28% dari kasus global. Sementara itu, Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan negaranya berada di tengah-tengah penutupan nasional kedua, tetapi ada tanda-tanda mengembirakan bahwa jumlah kasus mulai mendata. Hancock seraya mengatakan penguncian yang pihaknya lakukan awal bulan ini mengalami keberhasilan. Di Perancis, orang-orang harus tinggal di rumah kecuali untuk membeli barang-barang penting atau berolahraga 1 jam sehari. Ada tanda-tanda penguncian nasional berhasil. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Perancis, penambahan kasus virus corona di kota Mode mengalami penurunan. Hal lain yang sedikit menggembirakan adalah tekanan pada sistem rumah sakit juga berkurang. Jumlah total kasus virus corona di Perancis yang dikonfirmasikan secara mencapai lebih dari 2 juta. Baik, berita selanjutnya ialah mengenai vaksin terjadi di negara Inggris. Badan Pengatur Obat dan Produk Kesehatan Independen atau Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency telah mengeluarkan rekomendasi untuk menyetujui vaksin COVID-19 untuk digunakan di Inggris. Perusahaan farmasi Pfizer akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Badan Regulator Obat-obatan Inggris untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 mereka. Sesuai estimasi semula, Pfizer dan rekannya BioNTech dari Jerman akan mengupayakan distribusi dimulai segera mungkin. Desember ini, vaksin COVID-19 garapan Pfizer dan BioNTech akan memulai distribusikan paling cepat pekan depan. Kementerian Kesehatan dan Layanan Sosial Inggris menjanjikan update sesegera mungkin soal mekanisme distribusi. Komite Vaksin Inggris akan memutuskan kelompok mana yang akan menjadi prioritas untuk mendapatkan suntikan pertama, seperti penghuni panti jompo, staf kesehatan, dan perawatan orang tua dan orang-orang yang secara klinis sangat rentan. Sedangkan di Indonesia, mengenai vaksin yang telah sampai pada bulan November lalu, menjelang 2021, dunia usaha menyambut positif upaya pemerintah Indonesia menghadirkan dan mengembangkan vaksin COVID-19. Pasalnya, mereka yang yakin bahwa vaksinasi adalah salah satu faktor untuk menggairahkan kembali roda perekonomian. Berdasarkan data terbaru, beberapa vaksin potensial yang menunjukkan efektivitas 90%, diantaranya vaksin COVID Pfizer, vaksin Sputnik V, dan vaksin COVID-19 Moderna. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan
Adanya 107 juta orang yang akan menerima vaksin COVID-19. Skema pemberian vaksin COVID-19 ini terbagi dua, yaitu program vaksin pemerintah dan vaksin mandiri. Masyarakat dan pelaku ekonomi bisa melakukan vaksin secara mandiri, yaitu vaksin Sinovac, vaksin Novavax, dan vaksin merah putih akan diberikan kepada kelompok mandiri. Kementerian Kesehatan RI menyebut vaksin COVID-19 Indonesia program pemerintah diberikan gratis kepada 32 juta orang. Sementara vaksin COVID-19 Indonesia Mandiri diberikan kepada 75 juta orang. Presiden Joko Widodo menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19 Indonesia rencananya baru bisa dilaksanakan akhir tahun atau paling lambat awal tahun 2021. Sementara ketersediaan vaksin COVID-19 Indonesia rencananya didatakan paling lambat November atau Desember 2020. Kepada BPOM RI, Penny Kalukito memaparkan beberapa data vaksin COVID-19 Indonesia tidak dapat dilengkapi pada akhir tahun ini, meliputi pelaporan uji klinik vaksin COVID-19 fase 1 dan 2 vaksin Sinovac, analisis interim, serta data keamanan vaksin COVID-19 50%. Walaupun informasi tentang ini membuat lega, namun Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa vaksin ini tidak akan cukup menghentikan pandemi virus corona, yaitu COVID-19. Vaksin COVID-19 ini hanya menjadi salah satu alat untuk mengendalikan penyebaran virus. Ahli virus ternama Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci juga memperingatkan hal yang sama dengan WHO. Ia mengatakan ketika vaksin COVID-19 tersedia untuk umum, manusia tidak akan hidup dalam keadaan normal. Beliau tetap merekomendasikan orang-orang untuk memakai masker secara global, menjaga jarak fisik, menghindari orang banyak, melakukan lebih banyak aktivitas di luar ruangan, dan sering mencuci tangan harus tetap dilakukan. Demikianlah sejumlah berita dan informasi COVID-19 di belahan dunia yang dapat saya sampaikan ke Anda. Selamat beraktivitas dan berhati-hati di luar rumah. Selalulah untuk menjaga diri Anda dan juga mengingatkan orang sekitar untuk berwaspada dalam pandemi ini. Saya Adrian Gubilang Ditama, salam pamit. Salam pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.